Sejarah berdirinya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis. Tempat suci umat Islam ini berdiri di kompleks Haram Al-Sharif atau Temple Mount. Di Yerusalem ini memiliki sejarah dan dinamika yang panjang. Dikutip dari buku Kilau Mutiara, Sejarah Nabi oleh Amandra Mustika Megarani, Masjid Al-Aqsa dibangun di sebuah tempat yang berbentuk persegi dengan luas sekitar 144.000 meter persegi. Kawasan ini mampu menampung kurang lebih 400.000 jemaah, sedangkan bangunan masjidnya sebesar 83 meter dengan lebar 56 meter yang dapat menampung 5.000 jemaah. Kisah Masjid Al-Aqsa tidak bisa lepas tentang bagaimana masjid ini menjadi perebutan antar dua negara, yakni Israel dan Palestina. Di tempat inilah banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam terjadi. Kisah berdirinya Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada dasarnya, kapan tepatnya Masjid Al-Aqsa berdiri belum dapat dipastikan. Berbagai sumber mengatakan hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, hal yang pasti Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Hal ini disebutkan dalam buku Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Haji Rudi Rosyidi Al-Jain. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram." Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Kemudian setelah itu masjid apa?" Beliau menjawab, "Masjid Baitul Maqdis." Abu Dzar bertanya lagi, "Berapa tahunkah keduanya berselang?" Beliau menjawab, 40 tahun. Sebagaimana yang tertera dalam hadis tersebut, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang sudah didirikan sejak lama, bahkan sebelum kenabian Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat, menurut buku sejarah dan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds karya Mahdi Said Rez Karism, sosok yang benar-benar pertama kali mendirikan Masjid Al-Aqsa adalah para malaikat, berdasarkan sumber dari beberapa kitab tafsir. Namun, ada pula yang berpendapat dari kesepakatan mayoritas ulama dan yang salih, Nabi pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa yaitu Nabi Adam alaihi salam atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa serta meninggikan bangunannya. Setelah itu, diketahui bahwa Nabi Ayub alaihissalam juga melangsungkan perbaikan pada bangunan Masjid Al-Aqsa. Selang waktu yang sangat lama, masjid itu kembali dibangun oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan sumber Tuhan yang dituliskan oleh Bambang Saputra. Nabi Sulaiman alaihissalam mendirikan Masjid Al-Aqsa dengan lebih besar, luas dan indah, sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan berdasarkan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Menurut para ahli tafsir dan sejarah, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Masjid Al-Aqsa atau Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Hal ini menyebabkan Bani Israel tidak memiliki tanah suci. Ratusan tahun berlalu, mendekati masa di mana Nabi Isa alaihissalam akan lahir ke dunia. Datanglah Raja Herodes atau Herodes ke Yerusalem untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa dengan sangat megah mengikuti rancangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bertahun-tahun kemudian, tempat suci itu kembali dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tahun 70 Masehi ketika ia datang ke Palestina untuk menghukum orang-orang Yahudi.
Bekas Masjid Al-Aqsa yang sudah hancur lalu diubah menjadi ladang oleh Raja Titus sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun. Akhirnya, Baitul Maqdis nyaris menjadi tidak tersisa dan terbengkalai keberadaannya. Barulah ketika Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin berbondong-bondong membangun kembali Masjid Al-Aqsa sebagai wujud laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir di kalangan Bani Israel. Pembangunannya kemudian dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Umayyah Abdul Malik dan diselesaikan oleh putranya Al-Walid pada 705 Masehi. Bertahun-tahun setelahnya, Masjid Al-Aqsa terus mengalami renovasi, perbaikan, dan penambahan akibat gempa maupun perang. Oh,